kembali di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih tersambung melalui jalur daring dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Bu Ida, tadi sedikit sempat Anda menyebut bahwa akan ada bantuan 600.000 selama 4 bulan bagi tenaga kerja yang mengalami PHK. Mungkin Anda bisa menjelaskan lebih detail, ini hanya PHK sajakah atau termasuk yang dirumahkan, dan bagaimana proses untuk menerima ini, Bu? Ya, saya kira pemerintah secara komprehensif melihat persoalan COVID-19 ini. Jadi ada program yang terkait langsung dengan penanganan kesehatan, ada program tentang social safety net, dan ada stimulus ekonomi yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi kita. Saya masuk pada social safety net. Yang masuk dalam program social safety net itu adalah program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini adalah program yang desain awalnya adalah untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja. Awalnya, desainnya adalah untuk meningkatkan kompetensi agar para penganggur kita bisa diterima di pasar kerja. Karena kondisi COVID-19 ini, teman-teman yang terdampak COVID-19 ini terpaksa di PHK, dirumahkan, maka orientasinya sudah beralih tidak kepada tidak pencari kerja, tapi diarahkan kepada mereka yang di PHK dan mereka yang dirumahkan. Dirumahkan terutama mereka yang dibayar separuh atau tidak dibayar sama sekali. Untuk yang dibayar penuh tentu saja tidak prioritas ya, karena yang dirumahkan dengan dibayar separuh dan tidak dibayar ini lebih banyak. Program ini pada awalnya biaya lebih besar untuk peningkatan kompetensi, sekarang kita balik, peningkatan kompetensinya kecil, yang banyak adalah untuk social safety net. Jadi pelatihan dilakukan secara online karena kita harus menjaga jarak, dilakukan secara online. Kemudian biaya kompetensinya paling tinggi 1 juta karena pelatihan hanya dilakukan secara online. Kemudian social safety net-nya berupa insentif yang diberikan selama 6 bulan. Selama 6 bulan dan ada biaya survei 150. Jadi sekitar 3,350 juta yang diberikan kepada siapa saja, mereka yang di PHK, mereka yang dirumahkan, terutama mereka yang dirumahkan yang tidak dibayar dan dibayar separuh. Oke, dan ini mungkin kan datanya dari tadi sedikit Anda menyebutkan dari Dinas Ketenagakerjaan gitu. Untuk pihak-pihak yang membutuhkan bantuan seperti ini, mungkin dari usaha yang lebih informal begitu Bu, atau skala yang sangat kecil begitu. Tentu saja membutuhkan juga. Saya perlu sampaikan. Ya. Kelompok lain yang mendapatkan manfaat dari program ini adalah pelaku ekonomi mikro dan kecil yang terdampak COVID-19, termasuk pekerja harian. Ini juga mendapatkan manfaat dari program ini. Program ini awalnya hanya diberikan kepada 2 juta, sekarang karena COVID-19 ini menjadi 5,6 juta. Yang dulu biaya yang kita alokasikan 10 triliun, sekarang menjadi 20 triliun. Jadi lebih luas ya. Saya kira tadi kan ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada harapan mereka pada akhirnya memilih pulang kampung? Ya, saya kira, ini dikatakan. Saya kira ini terutama daerah pulang kampung itu adalah berasal dari Jabodetabek ya. Saya kira pemerintah tidak diam. Ini untuk program social safety net untuk teman-teman pekerja. Kemudian di luar itu kan ada pemerintah memberikan program bantuan sembako, memperluas penerima bantuan PKH dan seterusnya. Ini bukan ranah kami ya, itu ranahnya di Kementerian Sosial. Tapi beberapa upaya itu dilakukan oleh pemerintah agar teman-teman yang selama ini tinggal di Jakarta yang menggunakan Lebaran untuk pulang kampung, saya kira pilihan untuk tetap tinggal di Jakarta karena untuk menjaga diri dan menjaga keluarga yang di kampung, pemerintah melakukan antisipasi dan sudah mulai dilakukan. Saya lihat semalam pemerintah DKI misalnya sudah memberikan bantuan sembako dan nanti akan bersambung dengan program yang ada di Kementerian Sosial. Dari sisi pekerjanya kita memberikan perlindungan dengan program Kartu Prakerja. Banyak yang menanyakan kepada saya, kenapa tetap melakukan pelatihan? Bukankah yang dibutuhkan itu adalah memenuhi kebutuhan hidup? Kan banyak yang menanyakan seperti itu. Saya perlu sampaikan karena desain awal program ini adalah program untuk meningkatkan kompetensi. Jadi, tapi kita modifikasi programnya, tetap ada
bantuan sebagai bentuk dari social safety net-nya. Kenapa tetap ada program pelatihan? Harapan kita, terutama teman-teman yang di PHK, mereka punya keterampilan baru, bisa mengembangkan usaha, bisa juga kemudian dengan keterampilan yang dimiliki, dia bisa masuk pada dunia usaha lagi setelah kondisi semuanya normal. Jadi kemudahan itu yang kita harapkan bisa diperoleh oleh teman-teman pekerja. Baik, khususnya untuk datanya, Bu Ida, mungkin saat ini kita berpegang pada data dari Dinas Ketenagakerjaan, tapi mungkin kembali lagi khususnya untuk sektor-sektor usaha ataupun perusahaan-perusahaan kecil, mikro, informal begitu, mungkin saja tidak memiliki akses data langsung, tidak selalu melaporkan diri dan lain-lain. Apakah mereka juga bisa mengakses bantuan ini dan kemana mereka harus pergi? Mungkin pekerjanya hanya 2-3 orang, tapi kembali lagi ini pun butuh bantuan dari pemerintah sekali lagi juga untuk bisa bertahan selama beberapa bulan ke depan karena usaha sama sekali tidak bisa menghasilkan. Ya, yang melakukan pendataan tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau kami kan mendata pekerja formal, informal, ter-PHK yang dirumahkan. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pendataan terhadap pelaku ekonomi mikro dan mikro dan kecil. Kementerian Pariwisata melakukan pendataan untuk teman-teman sektor informal yang terkait secara lebih awal itu Menteri Pariwisata. Kementerian yang lain juga melakukan upaya-upaya yang sama. Beberapa Menteri Perindustrian, Kementerian BUMN, Karya, beberapa kementerian kita minta untuk melakukan pendataan. Jadi harapan kita semua bisa tercover dengan semua melakukan pendataan ini. Baik, lalu terakhir mungkin untuk perusahaan-perusahaan baik ukuran menengah besar ataupun mikro ini, kalau memang terpaksa harus mem-PHK karyawannya atau sudah mulai menuju ke sana, sudah dirumahkan dan tampaknya karena COVID ini masih belum terlihat juga ujungnya, tampaknya harus mem-PHK karyawannya. Adakah proses yang harus dilakukan seperti memang harus melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat atau bagaimana Bu? Atau memang sejauh ini memang sepihak saja ini PHK dilakukan? Ya, dalam surat edaran itu kami juga menyampaikan bahwa jika harus melakukan pembatasan kegiatan usaha yang menyebabkan sebagian atau seluruh pekerjanya tidak masuk kerja, yang mengakibatkan ada perubahan besaran upahnya. Saya kira perubahannya itu harus mendapatkan kesepakatan bersama dengan serikat pekerja dan serikat buruh. Saya kira ini harus didialogkan antara teman-teman pengusaha dengan teman-teman buruh. Apakah yang ada serikat buruhnya atau tidak. Tapi saya kira masing-masing dia harus menyadari bahwa ini adalah kondisi sulit dan mencari solusi bersama-sama. Jadi teman-teman pekerja mengetahui kondisi teman-teman pengusaha juga mengetahui kebutuhan dari pekerja. Jadi bagaimana mencari solusi bersama ini sangat penting. Mendialogkan ini menjadi sangat penting. Baik, jadi ada bantuan dari pemerintah khususnya bagi pekerja yang di PHK ataupun dirumahkan dan untuk 6 bulan ke depan ya Bu Ida ya? 4 bulan. 4 bulan ke depan, 600.000 hingga 4 bulan ke depan. Dan ini catatannya juga agar sampai kepada masyarakat terutama penerima adalah agar mereka tidak harus atau tidak merasa harus pulang kembali ke kampung mereka. Ini kembali lagi dalam upaya untuk meredam dan menghentikan penyebaran corona, Bu. Mungkin ini penegasannya Bu Ida ya? Ya. Baik, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Ida Fauzia, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini bersama Sapa Indonesia Pagi. Semoga sehat terus dan semoga juga kita tidak terus melihat gelombang PHK sepanjang pandemi corona ini agar segera berakhir. Terima kasih Bu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.